Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau review skincare baru aku lagi, karena aku baru menemukan skincare yang ternyata bagus banget. Dan ini bukan aku yang nyari, tapi rekomendasi dari AI. Coba kalian bayangkan ya. Jadi daripada kelamaan aja, kita mulai videonya sekarang. Oke guys, jadi hari ini kalau kalian bertanya-tanya apa sih yang akan aku review, kalian udah bisa baca sebenarnya dari thumbnail. Aku bakal review Hada Labo, tapi specifically untuk sabun cuci mukanya yang si warna putih ini ya. Jadi aku akan ceritain ke kalian kenapa aku bisa tahu soal Hada Labo dan kenapa aku bisa akhirnya pakai dan segala macam. Oke guys, jadi kenapa aku bisa akhirnya pakai si Hada Labo ini, karena pertama aku itu sabun cuci mukanya udah mau habis. Sebelumnya itu aku pakai yang Toriden. Kalau kalian masih ingat, aku tuh pakai Toriden yang ini, cekring. Aku pakai Toriden yang itu, dan aku tuh bingung, aku tuh harus cari sabun cuci muka yang sebenarnya pas banget untuk muka aku kondisinya, karena kemarin itu Toriden itu sedikit berat untuk muka aku. Nah, jadi aku kan bingung, aku iseng lah, aku tanya AI, ChatGPT ya kan, apa sih sabun cuci muka dengan, ya kasih aja lah pokoknya merek-merek sabun cuci muka yang bakal cocok sama muka kering dan sensitif kayak aku bilang gitu kan. Lalu dia keluarin banyak banget, sebenarnya ada kayaknya lebih dari 5 ya, pokoknya segituan lah ya. Nah, tapi nomor 1 dia bilang itu Hada Labo gitu. Jadi dari semua yang dia sebutin, dia bilang paling bagus itu Hada Labo yang ini, with 2 types hyaluronic acid, yang tulisannya Gokujun. Jadi aku tuh notice Hada Labo itu biasa kalian bisa lihat dari nama Jepangnya guys. Nama Jepangnya tuh kadang beda-beda gitu loh. Nah, aku punya yang ini tuh Gokujun, yang ada hyaluronic acidnya yang warna putih. Terus udah sih, itu aja. Di bawahnya cuman tulisannya Ultimate Moisturizing Face Wash, no added fragrance, jadi nggak ada tambahan wangi-wangian. Terus no added colorant, nggak ada yang kayak tambahan alkohol apapun itu. Jadi ini bagus banget sebenarnya, karena dia kayak pure gitu kan sabun cuci mukanya. Tapi aku tuh masih sedikit skeptis gitu, kayak apakah bener dia bakal cocok di muka aku gitu, karena aku tuh cari yang low pH juga sebenarnya, nggak mau yang terlalu banyak sabunnya. Nah, sedangkan untuk si Hada Labo ini sendiri, dia kan teksturnya tuh warnanya putih ya. Biasa kan yang low pH itu dia warnanya bening. Nah, ini tuh putih. Aku tuh bingung apakah dia bagus atau enggak gitu. Nah, tapi walaupun dia teksturnya putih-putih gitu, ternyata dia bagus banget guys. Dan memang dia sabunnya itu masih tetap ada busanya. Tapi yang aku heran, walaupun dia busanya banyak, dia tuh cocok banget di kulit aku yang sensitif dan kering ini gitu. Dan dia nggak bikin ketarik sama sekali. Itu yang aku suka, muka aku sama sekali nggak ketarik pakai sabun cuci muka ini, karena kayak nggak tahu ya, mungkin karena dia ultimate moisturizing itu kali ya, jadi dia makanya nge-moisturize muka dan nggak bikin muka kering. Kalau untuk Hada Labo sabun cuci muka yang lain sih aku nggak tahu ya guys, karena kan dia ada beberapa tuh variasinya dan warna-warna botolnya. Nah, kalau itu tuh aku nggak tahu, karena aku memang nggak pernah mencoba. Jadi aku cuma tahu ini adalah produk pertamanya Hada Labo yang aku coba dan ternyata sebagus itu. Terus yang aku suka, dia murah parah. Cuman yang aku sebel adalah dia ini cuman 100 gram kayaknya, iya tuh 100 gram atau 100 mili. Jadi cuman segini kecil gitu. Biasa kan orang jual sabun cuci muka tuh 150, minimal banget 120 yang aku biasa beli gitu. Nah, ini 100 gram, which is gampang banget habisnya. Tapi karena dia murah jadi nggak masalah sih, karena aku beli ini kayak cuma 30 ribuan doang. Kalian bayangin deh, ini tuh merek Jepang tapi dia harganya bisa semurah itu dan sebagus itu. Dan aku tahu ini tuh dari ChatGPT gitu loh, dan bagus ternyata. Kayak aku sebenarnya sih beberapa skincare aku yang aku tanya ChatGPT dan akhirnya berhasil di muka aku, dan kebanyakan tuh pasti berhasil. Kalian kalau penasaran apa aja, kalian boleh komen di bawah, nanti aku bikinin videonya. Tapi
ya ini salah satunya yang aku pengen share ke kalian karena ternyata bagus banget. Aku soalnya skeptis banget sama brand ini gitu. Aku nggak tahu apakah akan cocok muka aku atau enggak, apakah sebagus itu atau enggak, karena kalau dari packaging ya udah kan kayak biasa aja gitu loh, dan ternyata bagus banget. Aku suka banget pakai ini, jadi kayak setiap kali aku cuci muka tuh enak gitu, bagus, enak banget di muka. Jadi aku tuh sekarang udah punya beberapa sabun cuci muka yang cocok sama aku sebenarnya, tapi so far yang bener-bener enteng banget di muka, nggak bikin ketarik, nggak ada rasa keset, ini moisturizing banget muka, bersihin muka secara mendalam juga. Itu tuh ini guys ya, ini tuh mantep banget. Busanya juga nggak terlalu banyak tapi nggak terlalu dikit, jadi di tengah-tengah, teksturnya enak banget. Menurut aku sih ini mantul ya. Tapi memang dari packaging ya udah guys, dia B aja. Kalau kalian cari yang packagingnya lucu, tidak untuk ini sih. Tapi aku ngelihatnya karena ini cocok banget di muka aku nggak peduli packaging. Karena biasa aku kan kalau beli barang sesuai packaging. Kalau packagingnya lucu tuh itu nilai plus gitu loh. Tapi yang ini aku nggak peduli deh packagingnya mau kayak gimana, kan ternyata bagus banget dan dia murah juga gitu. Makanya aku jadi penasaran sama skincare yang lainnya sebenarnya. Cuma kan aku lagi pakai skincare aku yang sekarang dan itu udah lagi bagus banget step-stepnya, jadi aku nggak mau ganti-ganti dulu. Mungkin nanti one day kali ya, kalau misalnya aku ada kesempatan aku bakal cobain skincare dia yang lain nih dari si Hada Labo ini. But ya, ini bagus banget ternyata dibandingkan yang sebelum-sebelumnya gitu. Nih, kalau kalian masih skeptis sama kayak aku baca ini ya kegunaannya apa aja, karena dia ada beberapa nih. Mengangkat kotoran dan minyak di kulit sekaligus menjaga kulit tetap lembab. Itu yang bagus karena dia ngangkat kotoran, ngangkat minyak, tapi dia tetap melembabin muka kalian. Itu yang aku rasain juga sebenarnya, yang tadi aku bilang sebelumnya. Mukaku tuh gak kerasa ketarik, gak kerasa keset kayak gitu. Kedua, tidak menggunakan tambahan zat pewangi, zat pewarna, dan alkohol. Ini bagus banget karena biasanya tuh kalau yang ada wangi-wangiannya pasti itu ada alkoholnya dan itu nggak bagus. Dan yang aku amazed biasanya tuh kalau dia nggak ada tambahan zat pewangi, biasanya tuh wanginya bakal obat banget gitu karena kan dia alami ya. Tapi ini enggak loh, surprisingly ini nggak bau dan nggak nyengat, nggak, maksudnya kayak yaudah biasa aja, literally bener gak ada bau, ngerti nggak? Nah gitu. Terus yang ketiga, sesuai dengan pH kulit tingkat iritasi rendah. Ini yang aku bilang kenapa setiap kali pakai sabun cuci muka ini tuh muka jadi terasa lebih kayak lembab walaupun ada busanya gitu. Terus kulit terasa lebih halus, lembut, dan tetap elastis. Ini dia bener-bener gak bohong. Ini yang aku rasakan, kulit terasa lebih halus, lembut, terus tetap elastis. Itu bener-bener 3 hal itu yang aku rasakan di kulit aku setelah pakai sabun cuci muka Hada Labo ini. Dan of course yang terakhir dermatologically tested gitu. Jadi ini udah oke banget, udah mantep. Dan ini juga ada BPOM ya guys. Yang aku beli ini Hada Labonya yang udah BPOM. Jadi kalian tinggal cari aja di toko Oren, itu pasti ada. Kalau bagi yang kalian mau langsung beli, nanti aku akan taruh linknya di description di bawah ya. Dah, sama itu sih paling terakhir yang aku mau ngasih tau kalian. Di sini kan dia bilang 2 types of hyaluronic acid. Itu di sini dia udah jelasin nih. Yang aku seneng dia bener-bener jelasin banget di packagingnya di belakang. Itu dia bilang gini, ada 2 tipe hyaluronic acid, HA ya. Nah ini ada yang HA sama yang improved hyaluronic acid, which is ACHA. Jadi dia memang ada 2 gitu. Mampu meningkatkan hidrasi kulit lebih tinggi dibanding HA biasa, kayak begitu. That's why pas aku pakai ini bener-bener gak kerasa kering sama sekali gitu, karena dia memang bener-bener melembabkan, dia bisa meningkatkan hidrasi kulit juga. Aku nggak tahu ya untuk kulit oily akan cocok atau enggak, mungkin kalian bisa cocok sama Hada Labo yang lain yang khusus untuk oily face, tapi untuk aku yang kering ini cocok banget di aku. Dan untuk normal skin harusnya ini juga cocok gitu sih guys. Paling kayak gitu aja untuk review si Hada Labo ini. Surprisingly aku suka banget. Aku pengen ngasih tau Hada Labo boleh nggak bikin yang lebih besar sedikit. Kalian nggak apa-apa naikin harganya jadi 2 kali lipat, misalnya 60.000 gitu, tapi kalian juga tingkatin
isinya gitu. Jadi kayak misalnya 200 gram ini kan 100 gram nih, kalian bikin aja yang 200 gram dengan harga 60-an, 70-an, itu juga menurut aku pasti baik banget yang beli gitu loh. Karena kalau sedikit-sedikit kayak gini jadi kayak cepet banget habisnya gitu ya kan. Nah jadi mending kalian bikinnya besar, langsung gede gitu, jadi lebih efisien juga untuk orang pakai gitu. Oke, sekian aja untuk review Hada Labo sabun cuci mukanya. Aku sampai sekarang masih nggak nyangka kalau ternyata dari AI itu dia bisa kasih request ke aku. Sampai sekarang nggak nyangka ternyata kalau kalian nanya AI, dia bisa kasih rekomendasi yang benar-benar cocok banget untuk kulit kita gitu. Tapi kalian harus kasih tahu ya problem kulit kalian tuh apa, baru dia kasih tahu yang bagus tuh apa sih buat kulit kalian, kayak gitu. Saya ini berkat ChatGPT aku jadi tahu kalau ternyata Hada Labo sebagus itu. Kalau kalian pengen konten-konten kayak gini lagi ke depannya, konten-konten AI ngebantu pilihin skincare, kalian komen aja di bawah, nanti aku bisa buatin buat kalian. Oke, karena aku masih banyak banget produk yang dari AI. Aku tanya lah sama si ChatGPT, ini bagus gak ya untuk kulit kering dan sensitif gini gitu. So, sekian aja untuk videonya hari ini. Don't forget to like, comment, and subscribe, and see you on my next video. Bye bye.